Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kumangku Priyadi. Pertemuan kita kali ini membahas tentang adab berkata juga. Kemarin mungkin sudah kita uraikan. Adab berkata itu ada 4. Ada kata mendaki, ada kata mendatar, ada kata menurun, dan ada kata melereng. Kini kita bahas tentang kata mendatar ya. Karena kemarin sudah kita bahaskan tentang kata mendaki. Nah, kalau adab kata mendatar, rami tepian dek nan mudo, rami alek dek undangan, di sekolah tumbuh senda gurau. Jadi dalam artiannya, kita sebagai putra Minang, sopan santun ini adalah diutamakan. Walaupun kita seumuran, senda gurau itu ada juga batasannya. Tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh kelampauan batas. Kalau ujungnya gurau itu adalah pertengkaran, ujungnya dendang itu adalah tangisan. Jadi hal ini makanya tidak dilarang itu untuk kita berlebih-lebihan dalam bersenda gurau. Ada etika atau ada batas-batasannya yang harus kita pahami. Contoh seperti ini, andai kata kita bergurau untuk sampai ke nenek kita, digalikan kuburannya, apa dan segala macamnya, moyang-moyang dibilang semua itu tidak boleh. Jadi hal ini tentang adab berkata ini, tentang kita sama-sama besar, itu rami alek dek gurawan, dek undangan, disiko tumbuh senda gurau. Jadi dalam gurawan tadi, di sini juga kita kalau lupu kebaingi kok lalu kebajagoan, kalau wanyi kebapintih ketimbun lagi kebakake. Nah, itulah gunanya para sahabat, para teman-teman tadi. Sebab setiap hidup ini adalah suatu masalah, tidak lepas dari problema dalam liku-lika hidup ini. Tentu kita tidak bisa berpikir dengan sendirinya tanpa orang sekeliling kita. Yang pertama itu sahabat, yang kedua teman, yang ketiga itu saudara-saudara kita, bapak ibu kita. Kemudian kepada orang yang arif billah, pada orang yang alim ulama, orang yang cerdik pandai. Oke, jadi kalau lupu nak kebadaga kok lalu nak kebajagoan, itu memanglah tugas seorang sahabat atau seorang teman. Jadi di dalam adab berkata dengan teman-teman, kita bernasihat, itu tuh pun ada tata krama. Tidak boleh kita seperti menasehati anak, tidak boleh kita menasehati adik, sebab seorang sahabat itu derajatnya sama kita. Jadi caranya pun itu dengan cara sahabat. Jadi kalau andai kata kalau lupa didegakkan, jadi ingatkan, itu sudah kewajiban seorang sahabat. Kalau dia hanyut atau merana dan segala macamnya, itu hanyut di dalam problema, apalagi anak-anak muda itu kan banyak itu merana dalam hidup gitu. Inilah guna-gunanya sahabat-sahabat, teman-teman. Itu adab dalam berkata di dalam yang sama seumuran kita, itu namanya kata mendatar. Nah, dari sini kita sebagai putra Minang ini sangat dianjurkan. Bukan bahasa anak sekarang, bukan kepo ya. Cuman kita harus tahu. Dengan sahabat kita harus tahu, dengan adik kita harus tahu, dengan masyarakat kita harus tahu.
Semuanya itu kita harus ketahui. Bukan artinya untuk digunjingkan, bukan artinya untuk diperbincangkan sana kemari, tapi kita harus tahu dan bagaimana kita mencari solusinya. Jadi kita ini ditugaskan saling jaga. Makanya di dalam adat Minang dituahkan gini, sembah menyembah di dalam adat, tali-batali di undang-undang, bukan ya, sanjung menyanjung di dalam adat, tali-batali di undang-undang, tesapi di mulut manik, terpakai di basuh baik, mulut manik, tarik makato, basuh baik, mulut pipi, dan jumpa MPAW dan penawas satu. Jadi dari sini kita jaga-menjaga di dalam adat. Beliau menghargai kita, kita pun menghargai beliau. Beliau menghormati kita, kita pun menghormati beliau. Kita menjaga adik-adik beliau, beliau pun akan menjaga adik-adik kita. Nah, inilah yang dikatakan kita harus bisa, kita harus berkata dengan kata mendapat. Kita boleh berbicara dengan teman dan sahabat secara bahasa teman dan bahasa sahabat. Nah, dari sini kalau andai kata ini terpakai, bumi ini aman menjadi. Jadi mungkin aman sentuh salah gitu. Tidak ada lagi kisruh-kisruhnya. Tidak ada lagi yang merasa keraguan-keraguan di dalam hati. Was-was di dalam hati. Karena apa? Karena orang ini saling jaga. Orang ini saling kasih. Orang ini saling menyayangi gitu. Nah, itulah gunanya peraturan-peraturan adat yang telah didirikan itu. Kita wajib di dalam adat untuk mengamalkan gitu. Wajib di dalam adat kita harus menjalankan sesuai dengan prosedur adat itu sendiri. Jadi Putra Minang itu bukan dari kecil itu udah dilatih kan ya, udah dididik dan udah dilatihkan di surau, dinasehati dari ibunya, dari bapaknya. Kalau ke depannya begini gitu kan. Nah, justru itulah gunanya kalau adat ini dipakai, akan membawakan berkah, aman bagi nagari, mungkin berkah bagi kampung, bisa jadi contoh ketuladan. Kalau dalam bahasa Pituah mengatakan kalau melayang ke langit jadi contoh, bilu jadi menukik ke bumi menjadi panah. Itulah adat-adat Minang yang sebenarnya. Oke, untuk kali ini mungkin adab kata mendatar udah kita selesaikan. Mungkin nanti kita sambung juga. Ini mengingatkan waktu juga nih. Kita selesaikan adab kata mendatar ini. Nanti akan kita sambung dengan adab kata melereng. Adab kata melereng dan adab kata menurun. Oke, untuk kali ini mungkin sudah sebagai gambaran garis besarnya sudah kita sampaikan di sini, supaya bermanfaat bagi kita semua, baik dari anak-anak dan generasi-generasi kita berikutnya. Oke, dengan itu kami tutupi saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.